Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Aliful Hakim dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Kita akan berbicara saat ini tentang hak asasi manusia atau HAM. Ya, HAM itu terdiri dari 3 kata. Ada hak, yaitu potensi, kepunyaan, kewenangan. Ada kata asasi, yaitu mendasar atau pokok dan harus dimiliki. Kemudian ada manusia, yaitu manusia sejak dalam kandungan sebelum ia lahir. Kemudian HAM itu bisa kita pecah lagi menjadi pengertian hak, sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Yang kedua asasi, bersifat dasar, pokok atau fundamental. Kemudian oleh karena itu HAM itu bisa kita terjemahkan sebagai HAM itu hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia. Ya, ini pengertiannya, potensi dasar yang dimiliki manusia bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Kemudian karakteristik HAM. Yang pertama kodrat, yaitu anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Kemudian hakiki, yaitu melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Kemudian universal, jelas berlaku umum. Yang keempat, tidak boleh dicabut, harus ada dalam keadaan apapun. Kemudian tidak dapat dibagi, tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah. HAM itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia ada instrumen utama HAM nasional. Yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, kita mengutip menurut Presiden Roosevelt, ya, mantan Presiden Amerika Serikat, tentang the four freedoms. Yang pertama freedom of speech, kemudian freedom of religion atau worship, ada freedom from fear, ada freedom from want, seperti itu. Dokumen HAM di dunia, ya, ada Piagam Magna Carta 1215 di Inggris, ada Bill of Rights 1689 di Inggris, ada Declaration Independence di Perancis tahun 1789, ada Bill of Rights 1789 di Amerika Serikat, sebagian telah menjadi Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791. Ada juga kesepakatan tentang HAM, yaitu Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, Piagam PBB ini, ya. Kemudian ada Convention of Genocide tahun 1948, ada Perihal Kerja Paksa tahun 1957, ada diskriminasi gender tahun 1951 dan 1962, ada diskriminasi ras tahun 1965, ada Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, kemudian ada Covenant on Civil and Political Rights, seperti itu. Kemudian hak-hak asasi manusia itu bisa kita pilih, ada hak di bidang ekonomi, hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas jaminan sosial atau pensiun, hak atas penghidupan yang layak bagi diri keluarga yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan, hak atas pendidikan. Kemudian ada hak-hak sipil dan politik, ada hak hidup, ya, ada hak atas kebebasan dan keamanan, ada hak atas kesamaan di muka hukum, ada hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, ada hak untuk berpendapat tanpa gangguan, ada hak atas kebebasan berkumpul, ada hak untuk berserikat. Kemudian HAM itu sifatnya universal, ya, telah diakui masyarakat dunia, kebebasan berbicara, berpendapat dan pers, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas perlindungan yang sama di depan hukum, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak, seperti itu. Pembelajaran HAM itu adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memberikan jenis kelamin, hak mendapatkan pelayanan yang sama, hak dipelihara dan mengetahui orang tua, hak mendapat kewarganegaraan, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak mendapatkan perlindungan terhadap rahasia pribadi, hak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kita bisa melihat lintasan sejarah HAM di Indonesia. Pertama, kesadaran HAM di Indonesia berawal dari perjuangan melawan kolonialisme. Kedua, dimasukkannya sebagian materi HAM dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
materi HAM dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disempurnakan pada perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen tahun 1945 di tahun 1999 sampai tahun 2002. Kemudian terbentuknya Komnas HAM tahun 1993. HAM itu berkembang pesat sejak era reformasi dengan lahirnya Kepres nomor 129 tahun 1998 tentang Ranham 1 dan Kepres nomor 40 tahun 2004 tentang Ranham 2 tahun 2004-2009 dan Perpres nomor 23 tahun 2011 tentang Ranham 3 2010-2014. Terbentuknya Menteri Negara Urusan HAM tahun 1999 di masa Gus Dur ya. Kemudian ada HAM itu go public. Maksudnya banyak sekali hal-hal yang kemudian disentuh oleh dimensi-dimensi HAM di Indonesia. Teman-teman, masih materi tentang HAM ya, kita tambahkan sedikit ya apa yang sudah saya sampaikan tadi agar kemudian ada pendalaman materi dan juga kita lihat berbagai hal yang terkait dengan HAM secara kontekstual. Tapi saya ingin berangkat dari pengertian HAM yang hakiki ya, bahwa di dalam HAM itu kita harus melihat hak ya. Hak secara definitif itu merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya, seperti itu. Nah, ada unsur-unsur dalam hak yang perlu teman-teman ingat ya. Yang pertama, ada pemilik hak, kemudian yang kedua ada ruang lingkup penerapan hak, kemudian yang ketiga pihak yang bersedia dalam penerapan hak tersebut. Ya, ini hak dalam HAK ya, besar ya. H besar, A besar, dan K besar. Dengan demikian, hak itu merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap diri manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan institusi. Itu kata-kata kunci tentang haknya dulu ya, HAK. Nah, kalau kita lihat HAM, pengertian sudah saya sampaikan tentang HAM ya, itu bisa kita berikan definisi seperti ini juga, adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara, seperti itu. Ya, oleh karena itu hak asasi manusia atau HAM itu melekat pada tiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat disebut sebagai manusia yang hidup ya. Itu menurut John Matterson. Kemudian HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati ya, ini menurut John Locke. Jadi ada hal yang perlu teman-teman ingat, yaitu ada sifat yang mendasar atau fundamental sebagai ciri dari HAM, kemudian tidak dapat dicabut oleh siapapun, kemudian melekat dalam diri manusia sejak lahir, seperti itu. Nah, di Indonesia yang sudah saya sampaikan di awal sebelumnya, ingat ya, undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ini amanat reformasi, ini prestasi dari masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mampu menelurkan atau memunculkan undang-undang HAM ya, yang sangat lengkap sekali berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya ya. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan juga tentang HAM. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis karena itu pemberian dari Tuhan. Kemudian HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. Kemudian HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain ya. Orang itu tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum atau aturan yang tidak melindungi atau cenderung melanggar HAM, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan ke teman-teman tentang bentuk-bentuk HAM ya, yang penekanan lebih jauh dari apa yang sudah saya sampaikan, yaitu ada hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya ya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM ada hak yang penting sekali untuk teman-teman pahami, saya ulangi, yaitu hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, kemudian hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, yang ketiga hak sipil dan politik, yang keempat hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, dan kelima hak ekonomi, sosial, dan budaya ya. Kemudian banyak sekali ya di dalam hak yang sudah diratifikasi dalam
Universal Declaration of Human Rights itu ya ada banyak sekali hak personal ya, hak legal, hak sipil dan hak politik ya. Di pasal 3 sampai 21 dalam Universal Declaration of Human Rights ada hak untuk hidup, ada hak kebebasan dan keamanan pribadi, hak bebas dari perbudakan dan juga penghambaan, hak bebas dari penyiksaan, perlakuan maupun hukuman yang kejam, hak memperoleh pengakuan hukum, ada hak memperoleh pengampunan hukum secara efektif, ada hak atas satu kebangsaan, ada hak untuk menikah dan membentuk keluarga, ada hak berhimpun dan berserikat, ada hak untuk mempunyai hak milik, ada hak untuk memperoleh suaka, ada hak praduga tak bersalah dan sebagainya. Banyak sekali ya, teman-teman bisa melihat itu nanti dalam Universal Declaration of Human Rights. Kemudian ada hak ekonomi dan sosial budaya juga atas manusia ya, yaitu hak atas jaminan sosial, kemudian hak untuk bekerja, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 ini ada ya pasal 27 ayat 2 ya, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian hak untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh, hak untuk istirahat dalam waktu kerja ya, hak untuk mendapatkan cuti di waktu hamil dan juga mungkin menstruasi bagi perempuan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. Kemudian kita bisa lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, HAM itu diatur juga ya. Ingin saya ulang kembali dan menambahkan hal-hal yang penting. Yang pertama, ada hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, ada hak kedudukan yang sama di mata hukum, ada hak kebebasan berkumpul, berserikat, penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ya, kemudian ada nilai-nilai HAM ya yang sifatnya partikular dan juga universal ya, yang perlu Anda pahami. Yaitu ada pertama teori tentang realitas atau realistik teori, fakta adanya egoisme manusia, bahwa ketika manusia kemudian saling menindas atau manusia kemudian saling merugikan atau manusia kemudian tidak mengindahkan hak orang lain, itu pada dasarnya karena ada teori yang mengatakan ya manusia punya egoisme yang tidak bisa dibantah, itu merasa ingin menang sendiri dan sebagainya. Makanya itu perlu ada aturan hukum yang rigid, yang ketat, yang kaku ya dalam hal ini konstitutif ya, yaitu untuk mengatur HAM manusia seperti itu. Kemudian ada teori relativitas kultural, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular, bahwa HAM ketika diterapkan di sebuah negara itu memang akan sangat menyesuaikan dengan konteks sosial budaya, konteks filosofis, bahkan konteks geografis antropologis dari sebuah budaya, seperti itu dalam masyarakat ya, seperti itu. Kemudian yang penting juga untuk teman-teman pahami adalah bagaimana HAM di Indonesia saat ini sudah mulai on the track ya, walaupun banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang mungkin belum terselesaikan, tapi pada dasarnya sudah mulai on the track karena kita sudah punya Komnas HAM, kita sudah punya undang-undangnya, kita sudah punya berbagai instrumen-instrumen hukum ya yang mampu untuk dioptimalkan dalam menerapkan HAM seperti itu. Kita punya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan ad hoc ya terkait HAM. Kemudian kita juga punya lembaga-lembaga masyarakat sipil yang itu bergerak dalam upaya advokasi HAM dan juga pendampingan hak asasi manusia bagi masyarakat. Jadi saya rasa kasus-kasus HAM yang pernah terjadi itu diharapkan pemerintah, siapapun itu yang sedang memerintah, berusaha untuk menyelesaikan. Bisa misalnya seperti yang dulu diusulkan oleh Gus Dur, membentuk komisi rekonsiliasi dan rehabilitasi seperti itu kan, untuk kasus DOM di Aceh misalnya, untuk kasus genosida di tahun 1965 terkait PKI dan sebagainya. Kemudian juga kasus-kasus yang berhubungan dengan demonstrasi mahasiswa yang itu mengakibatkan munculnya korban jiwa seperti Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian peristiwa Talang Sari, peristiwa Tanjung Priuk dan sebagainya. Itu bisa digunakan pengadilan ad hoc. Bisa juga misalnya menjalankan apa yang pernah diusulkan oleh Gus Dur, kita melakukan upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi ya. Jadi penjahat-penjahat HAM yang terbukti bersalah, pelanggar-pelanggar HAM yang terbukti bersalah, kemudian karena terlibat dengan masa lalu ya, dan ini sangat kompleks, kemudian di sidang divonis secara hukum tapi mungkin dimaafkan ya. Proses pemaafan ini yang disebut sebagai rekonsiliasi, agar kemudian tidak terulang kembali. Kita memvonis secara hukum, kita melakukan proses persidangan,
terbukti bersalah ya divonis, tapi kemudian dimaafkan bareng-bareng agar kemudian kita sebagai sebuah bangsa kembali bersatu dan kemudian berusaha untuk melangkah ke depan dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Jadi saya rasa itu yang teman-teman tentang HAM, tambahan dari saya, dan semoga ini bisa memberikan banyak hal-hal yang lebih informatif lagi. Dan saya rasa teman-teman perlu untuk mengkaji dan juga melihat nanti lewat film-film yang akan saya bagikan juga ya di Google Classroom atau juga di perkuliahan kita secara daring. Nanti akan saya berikan berbagai hal tentang film misalnya ya. Anda juga pernah menonton kalau tidak salah tentang The New Rules of the World, seperti itu kan, film yang diproduseri dan disutradari oleh John Pilger itu ya, tentang peristiwa-peristiwa G30 PKI ya seperti itu, dan juga yang melatar belakangi seperti apa, konflik kepentingannya seperti apa, apakah ada kepentingan dari transnational corporation dan multinational corporation, siapa yang diuntungkan. Kemudian ternyata kan Bank Dunia dan IMF setelah kejadian itu kan bisa masuk ke kita memberikan bantuan dan kita terjerat oleh hutang. Kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dimunculkan dalam sektor pertambangan, energi dan sebagainya, itu sangat menguntungkan kepada perusahaan-perusahaan asing, dan kemudian muncul pelanggaran-pelanggaran HAM terutama di masa Orde Baru akibat dari munculnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing ya, nomor 1 tahun 1967 terkait joint venture, dan juga misalnya Undang-Undang penanaman modal swasta dalam negeri ya. Jadi teman-teman sudah melihat salah satu contoh dari kodifikasi atau juga informasi yang sudah ada dalam bentuk dokumentasi ya dalam film The New Rule of the World itu, yang sudah kita bahas bareng-bareng, dan itu sebentuk informasi yang bisa memberikan gambaran umum, wawasan kepada teman-teman tentang proses bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa yang melanggar HAM di Indonesia. Saya rasa itu bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.